Hai, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Dewi. Hari ini kita mau renungan ya. Nah adik-adik, kakak si Boy kok nggak ada ya? Kakak sendirian nih. Wah, kemana ya si Boy ya? Kita cari yuk, kita panggil ya adik-adik ya. Boy, Boy. Waduh, Boy masih nguap. Buset. Nguapnya besar sekali. Masih ngantuk Kak Dewi. Kenapa Maafkan ngantuk? karena tadi malam aku tidur terlalu malam. Adik-adik, siapa di sini yang kalau tidur malam-malam? Kayak Boy, nggak boleh ya. Nah, adik-adik, berkaitan dengan ngantuk, Oh, ada renungannya ya, Kak? ada. Oke. Ya, adik-adik, hari ini judul renungan kita adalah menguap. Yang kayak tadi si Boy lakukan tuh, menguap. Wah, seperti itu ya. Nah, ayat renungannya diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Ya, di situ dikatakan seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Nah, adik-adik, kakak tanya dong, siapa di sini yang di sekolahnya atau di sekolah minggu suka ngantuk dengar cerita, dengar firman, atau dengar guru lagi lagi mengajar? Ada nggak yang suka ngantuk? Nah, kalau ngantuk itu kan kita bertanda dengan kita nguap, wah gitu ya adik-adik ya. Nah, itu bisa disebabkan karena adik-adik istirahatnya tidak cukup, tidurnya kemalaman. Kayak tadi Boy, mestinya tidurnya 8 jam, kalian hanya tidur cuman 4 jam. Jadinya pada saat kalian bangun, kalian masih capek, ngantuk, nguap terus jadinya gitu. Nah, ngomongin masalah ngantuk nih adik-adik, nanti kalau adik-adik ibadah sekolah minggunya sudah tidak seperti sekarang, udah datang langsung ke sekolah minggu, pada saat dengar firman Tuhan, jangan ngantuk ya. Nah, karena di Alkitab tadi dikatakan ada seorang yang pada saat dia ngantuk, dia jatuh dan akhirnya dia mati. Wah, mati cuma gara-gara ngantuk, Kak? Iya. Wow. Nah, mau tahu ceritanya nggak adik-adik? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Paulus sedang berkhotbah di atas loteng. Nah, di situ Paulus berkhotbah cukup lama ya adik-adik ya. Nah, salah satu yang hadir di sana itu adalah seorang pemuda yang bernama Eutikus ya. Eutikus ini dia seorang pemuda hadir untuk mendengarkan khotbah Paulus dan dia duduk di dekat jendela adik-adik ya. Nah, karena Paulus berkhotbahnya cukup lumayan lama, maka mengantuklah Eutikus. Nah, pada saat dia mengantuk, lalu dia jatuh dari atas loteng tingkat 3 itu, sehingga menyebabkan dia jadi mati adik-adik. Nah, adik-adik, tapi pada saat orang-orang ramai itu datang melihat kondisi Eutikus, Rasul Paulus langsung berkata, tenang, jangan ribut. Orang ini tidak mati ya, orang ini hanya tidur ya. Makanya Paulus langsung, karena dia punya mempunyai kuasa kesembuhan, masuk Paulus langsung menyembuhkan dan melakukan mujizat sehingga Eutikus hidup kembali adik-adik. Wah, kayak Tuhan Yesus dong ya. Iya. Hebat. Nah, adik-adik, pada saat adik-adik mengalami kantuk yang luar biasa, adik-adik jangan pernah tahan-tahan ya, nanti itu berbahaya, bisa jadi jatuh seperti Eutikus tadi. Atau kalau pada saat adik-adik lagi berkendaraan ya di mobil, atau misalnya lihat papi ngantuk, kalau papi sudah mengantuk harus buru-buru suruh istirahat atau suruh cepat pulang, atau gantian, ada yang gantian nyupir. Oh gitu. Wah, iya. besok kalau gitu, kalau papiku nyetir ngantuk, aku yang nyetir aja ya, Kak. Kan kamu gantiin. Kamu kan belum cukup umur, suruh supir dong yang gantiin, atau
orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Oh. Nah, harus buru-buru, gak harus buru-buru istirahat ya, harus ada yang menggantikan mengendarai mobilnya supaya tidak terjadi kecelakaan. Wah, kalau begitu mendengarkan firman Tuhan tidak boleh ngantuk, Tidak berarti boleh ngantuk. bahwa tidurnya harus lebih pagi ya. Yes, betul. Oh, Jadi oke, mulai besok aku akan tidur jam 8 malam. nah, adik-adik harus jaga jam tidur adik-adik. Jangan tidur malam-malam karena melakukan hal, misalnya adik-adik kelamaan atau kemalaman main game, jadi membuat jam tidurnya adik-adik jadi terganggu. Nah, itu menyebabkan adik-adik jadi ngantuk. Atau pada saat adik-adik mestinya waktunya tidur, adik-adik tidak tidur, adik-adik nonton TV terus-terusan. Itu juga mengganggu jam tidurnya kalian, sehingga bisa membuat kalian tidur tidak cukup, dan itu berbahaya. Oke. Jadi pergunakan waktu jam tidur kalian dengan baik ya. Jangan tidur malam-malam. Oke, Oke, adik-adik, Dewi. bye-bye. Belum doa, udah bye-bye Oh aja. iya, kakak udah mau buru-buru aja ya. Oke deh, yuk adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kami boleh diingatkan, berterima kasih kami boleh diingatkan untuk kebenaran firman-Mu tentang cerita ini Tuhan. Kalau kami harus bijaksana mengatur jam istirahat kami Tuhan, sehingga pada saat kami datang ke sekolah, melakukan aktivitas kami atau kami beribadah, kami tidak mengalami kantuk atau mengalami mengantuk yang luar biasa, karena kami sudah menjaga pola tidur kami dengan baik. Kami tidak tidur malam-malam Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang menonton renungan harian ini Tuhan, biar mereka juga boleh mengelola ataupun boleh bijaksana menjaga jam tidur mereka, tidak tidur malam-malam, melainkan mereka boleh menjaga tidur mereka dengan cukup Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Dadah thank you. adik-adik, bye-bye. Oke. Kakak harus buru-buru nih ya, duduk, bye-bye. Oke. Wah, teman-teman, renungan hari ini luar biasa ya. Kita diajarin untuk tidak ngantuk lagi. Besok kita ketemu lagi ya, tapi tidak dengan mengantuk. Ingat ya, subscribe dan likes-nya, karena biar nanti diingatkan kalau kita harus renungan anak setiap hari. Bye-bye.